Pada tanggal 5 Oktober 2003, seorang pilot bernama Willie Fulton mendaratkan pesawatnya di Taman Nasional Katmai, Alaska. Willie ini tadinya mau ngejemput tamunya, seorang pembuat film dokumenter tentang beruang yang datang ke situ bareng sama pasangannya. Nah, setelah dia sampai, Willy itu turun dari pesawat dan nunggu. Karena kondisi saat itu hujan dan kabut mulai nyesap, Willy mencoba untuk nyari tamunya ini. Tapi tiba-tiba dari balik kabut di antara pepohonan, Willy ngelihat sesuatu berdiri lagi ngawasin dia. Tapi bukan tamunya. Bukan yang ini. Bukan tamunya. Yang ini nih. Nah, yang ngeliatin Willy itu adalah seekor beruang coklat. Willy agak ketakutan. Dia sering ngeliat beruang di sini, tapi kali ini beda karena beruangnya ngeliatin dia. Beruangnya tuh kayak lagi PMS gitu deh kayaknya. Terus perasaannya kan mulai gak enak nih. Terus demi keamanannya sendiri, Willy tuh akhirnya mutusin untuk nerbangin lagi pesawatnya dan nyari kedua tamunya itu lewat udara. Jadi lewat di atas pesawat. Nah, setelah terbang terus keliling sebanyak 5 kali muterin daerah yang sama, Willy tuh akhirnya ngeliat sesuatu. Nah, yang dia lihat itu beruang yang tadi, tapi dia lagi makan sesuatu. Nah, akhirnya Willy nyoba untuk muter kembali dan ngeliat lebih jelas, ngedeketin. Nah, Willy tuh terkaget-kaget karena dia ngeliat beruang yang tadi tuh makanannya tuh kayak bagian tubuh manusia. Timothy Treadwell dengan nama lengkap Timothy William Dexter lahir di Long Island, New York, US dari pasangan Paul and Carol Dexter tanggal 29 April 1957. Tim ini adalah seorang environmentalist, naturalist, dan documentary filmmaker. Juga penemu atau founder dari organisasi perlindungan beruang yang dikenal dengan nama Grizzly People. Tim sama kekasihnya ini jadi korban serangan beruang di Alaska pada tanggal 5 Oktober 2003. Tim ini semenjak kecil emang udah diketahui sebagai penyayang binatang. Terus setelah dewasa itu dia jadi pembuat film dokumenter, juga seorang pecinta alam dan pelestari lingkungan, juga founder dari Grizzly People. Jadi organisasi yang melindungi beruang. Nah, tim ini akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Alaska dengan tujuan untuk mengamati beruang di habitat alami mereka. Nah, dia ngabisin waktunya dengan berkemah di Taman Nasional Katmai, Alaska. Di sana tim ngebuat film dokumenter yang berjudul Grizzly Man. Berbekal kamera videonya, terus dia ngabisin waktu untuk merekam dan ngambil foto aktivitas setiap beruang di sana. Selama 3 kali musim panas, bareng sama kekasihnya Annie yang kadang-kadang nemenin kegiatannya tim tersebut. Jadi selama 3 kali musim panas selama 13 tahun, teman-teman. Terus tim ini dikenal gak segan-segan mendekati terus nyentuh beruang-beruang yang ada di sana dan sering main sama anak-anak beruang yang di sana. Dia juga ngerasa mempunyai bonding atau hubungan khusus dengan tiap beruang di sana. Dan karena itu dia ngerasa mereka punya rasa saling hormat dan rasa saling percaya antara dia dengan beruang-beruang itu. Please deh. Nah, akan tetapi ini dibantah sama ahli ekologi bernama Tom Smith yang bekerja di sana. Justru pendapatnya Tom itu lain, karena menurut pengamatannya Tom, tim ini sering melanggar hampir semua peraturan Taman Nasional dan terkadang ikut campur terlalu jauh dengan kehidupan beruang liar di sana. Tim seringkali masuk nggak pakai izin tuh ke Taman Nasional, bahkan sambil bawa turis.
terus berkemah hingga melebihi batas waktu yang udah ditentukan sama Taman Nasional. Terus dia sering menyimpan makanan secara tidak rapi. Terus kan beruang ini biasanya nyium makanan dan apabila lapar akan datang ke kemahnya untuk makan, bisa makan gitu ke kemahnya. Nah, itu yang membuat bahaya. Terus bahkan tim ini sering berkonflik dengan penjaga hutan dan tamu taman nasional lainnya. Terus perilaku ini tuh mengundang kekesalan dari para park ranger yang ada di sana hingga berkali-kali ngasih peringatan sama tim. Tapi tim ini karena merasa dia punya bonding lebih sama beruang, jadi dia tuh nggak terlalu ngedengerin lah nasihat-nasihat yang park ranger sana kasih tahu sama dia. Pokoknya gimana Mas Tim aja deh gitu. Nah, pada tahun 2001 Tim semakin dikenal sama banyak orang sebagai aktivis pelestarian beruang dan sering diwawancarai di berbagai media. Bahkan dia tuh ngisiin acara di Discovery Channel. Tapi sosok ideal yang ditampilin di depan TV itu tuh bertolak belakang dengan kenyataannya. Karena tim ini sering dikritik sama Charlie Russell, sesama pecinta beruang. Dikarenakan yaitu tim ini sering teledor dalam menjaga diri ketika berhadapan dengan hewan-hewan buas si beruang ini. Terus para park ranger yang berpengalaman dalam hal serangan beruang juga pernah ngehimbau sama tim untuk ngebuat pagar listrik di sekitar perkemahannya dan ngebawa semprotan merica sebagai pencegahan pertama serangan beruang. Tapi lagi-lagi saran ini tuh nggak didengerin sama tim. Terus tim itu nggak mau ngebawa semprotan merica yang dibilangin sama park ranger di sana. Terus sampai akhirnya tim diberi peringatan terakhir untuk mindahin kemahnya setiap minggu sekali dan dikasih jarak 1,6 km untuk menghindarin beruang-beruang itu datang ke perkemahannya tim. Tapi tim tuh nggak pernah ngedenger gitu. Udah cerewet-cerewet juga tetap aja dia nggak mau ngedenger dan mutusin untuk ngehindarin si para park ranger yang ngasih saran sama tim ini. Dan tim tuh malahan masuk lebih dalam ke Taman Nasional untuk berkemahnya. Mantap. Lalu pada Oktober 2003 tim itu datang bawa pasangannya atau pacarnya yang namanya Amy ini. Nah, Amy itu sebetulnya dia nggak terlalu ngerasa nyaman untuk hidup di lingkungan sekitar beruang itu. Ya, secara beruangnya besar-besar gitu ya. Nah, terus Amy tuh sempet nulis nih di jurnalnya, dia curhat bahwa dia tuh ngerasa nggak nyaman dan pengen pulang. Tapi tim tuh nggak tahu sebenarnya kalau Amy tuh nulis di jurnalnya dan curhat tentang itu, dan nggak menyangka bahwa perjalanan mereka di Oktober 2003 ini bakalan jadi perjalanan terakhir buat mereka. So sad to hear that. Nah, tadinya Amy tuh berencana untuk mutusin hubungannya dengan tim dan pergi ke California untuk mencari pekerjaan. Tadinya ceritanya tim ini nih masih terobsesi nih untuk nemuin beruang dan mengawasi atau memperhatikan kehidupan mereka. Akhirnya tim ngebangun sebuah kemah lagi di dekat sungai, di tepi sungai, di mana beruang tuh biasa mampir untuk menangkap ikan salmon yang suka dimakan sama mereka. Nah, sayangnya saat itu tuh permulaan musim dingin, di mana beruang tuh pada saat musim itu tuh lebih agresif karena persediaan makanan juga semakin nipis, dan beruang-beruang ini biasa dikenal di Taman Nasional itu juga mulai hibernasi. Nah, terus digantikan oleh beruang-beruang dari daerah lain yang migrasi ke Taman Nasional itu. Dan beruang-beruang yang datang ini ya mereka nggak kenal sama tim. Jadi ada beruang-beruang baru gitu banyak yang datang ke situ. Dan Timothy ini tim juga ngerekam salah satu dari beruang yang baru bermigrasi. Nah,
nggak tahu ya kita beruang mana gitu yang udah gigit udah maksudnya udah udah makan Tim dan pacarnya ini, teman-teman. Sedih banget sih kayaknya. Nah, nggak tahu nih beruang yang mana gitu. Beruang ini diketahui udah makan tuh sama si pilot yang datang untuk menjemput Tim, yang dicharter sama Tim dan pacarnya ini. Nah, setelah nemuin yang di awal itu, yang Ray itu, nah dia si pilot ini, Pak Willy ini menghubungi para park ranger. Nah, terus akhirnya park ranger itu kan tiba di lokasi tuh. Nah, mereka langsung nemuin apa yang tersisa dari jasadnya Timothy kala itu. Jadi dia udah langsung nemuin jasadnya, kepalanya, sebagian dari tulang belakangnya, terus tangan kanannya, dimana tangan kanannya itu masih pakai jam gitu, teman-teman. Kasihan ya. Terus pacarnya Tim juga ini nasibnya sama. Nah, sisa-sisa tubuhnya udah diketemuin di dekat tenda mereka, ya udah dalam kondisi yang enggak lengkap dan robek-robek gitu. Nah, ketika park ranger itu udah ada di TKP itu, nah dia dikagetin sama suara dari auman beruang. Nah, kayaknya ini adalah beruang yang ngebunuh Tim sama Amy. Nah, beruang ini tiba-tiba muncul terus nyerang si park ranger ini, para park ranger ini. Nah, karena untuk mempertahankan diri, akhirnya park ranger itu ngelepasin tembakan dan ngebuat beruang ini tuh meninggal. Nah, dari hasil otopsi di perut beruang itu ditemuin lah jari-jari. Nah, dari hasil otopsi di perut beruang itulah ditemuin jari-jari dan sisa-sisa tubuh manusia lainnya. Selama sepanjang sejarah Taman Nasional Katmai berdiri, selama 85 tahun lebih tuh baru kali ini ada kasus kematian akibat serangan beruang. Nah, mungkin ini dikarenakan Tim mungkin tidak mematuhi banyak peraturan yang ada ya, dan karena dia mungkin ngerasa dia perlu ngebaur sama alam bebas, tapi kan ada peraturan-peraturan yang seharusnya dia juga bisa prepare untuk jaga diri. Kan kalau udah kayak gini kasihan ya. Nah, terus kejadian ini tuh terekam entah sama Amy atau sama Tim, yang pasti pada saat mereka ini berjibaku sama si beruang coklat itu, jadi kamera mereka tuh ngerekam, tapi karena kayaknya mereka kalap, jadi lensa kameranya itu belum kebuka dan yang kerekam tuh hanyalah audionya. Nah, aku bakalan kasih buat teman-teman potongan audio yang terekam dari kameranya Tim sama Amy. Ya teman-teman, kalau memang kalian nggak sanggup dengerin jangan dilanjut ya.
rekaman sebetulnya itu panjangnya adalah 6 menit karena kasetnya habis. Nah di sini Amy tuh nggak pernah ninggalin tim, walaupun dia ngerasa nggak nyaman dan ya dia udah berencana untuk memutuskan tim gitu. Jadi sampai akhir hayatnya pun Amy tuh bareng sama tim. Nah, semenjak peristiwa ini, pihak Taman Nasional itu, para park rangernya semakin memperketat keamanan agar nggak ada lagi nih peristiwa yang dialamin seperti oleh Tim dan Amy, nggak terulang lagi gitu. Nah, sementara itu kejadian atau peristiwa Tim sama Amy ini diabadikan sama sutradara Werner Herzog melalui film dokumenter berjudul Grizzly Man pada tahun 2005. Werner sendiri memuji hasil fotografi dan rekaman Timothy serta passionnya dalam hal konservasi beruang. Tapi Werner juga nyebut Willy sebagai pria dengan jiwa terganggu yang ingin mati. Ya karena memang sangat-sangat dekat ya teman-teman. Nah sekian cerita aku. Kalau memang ada, ini tuh ceritanya udah lama, jadi kalian kalau memang ada yang tahu, mungkin ada yang punya versi audionya lengkap selama 6 menit atau misalnya tahu ada versi yang lain atau mungkin aku kurang lengkap ceritanya, boleh silahkan tambahin ya di komen. Nah akhir cerita aku ucapkan terima kasih untuk yang udah dengerin dan sampai jumpa kembali di next video aku teman-teman. Bye bye.